Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, aku Nur Hasanah dari kampus UIN Madura, program studi ekonomi syariah angkatan 2023. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak sih soal ekonomi Pancasila? Mungkin kedengarannya kayak materi pelajaran banget ya. Tapi percaya deh, ini bukan cuma teori, tapi soal bagaimana seharusnya ekonomi Indonesia berjalan lebih adil, lebih manusiawi, dan pastinya lebih berpihak pada rakyat. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng apa sih itu ekonomi Pancasila dan gimana sih peran negara dalam mewujudkannya. Yuk, simak sampai habis. Jadi, ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang pastinya berlandaskan 5 sila dalam Pancasila. Nah, untuk ciri utamanya seperti gotong royong, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kebebasan individu dalam berusaha dan peran aktif negara sebagai pengatur. Nah, di dalam sistem ini tuh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta, sampai koperasi berjalan bareng. Bukan saling bersaing tanpa batas, tapi saling melengkapi. Nah, ekonomi Pancasila itu unik. Nggak kayak kapitalisme murni, tapi juga bukan ekonomi yang dibatasi ketat. Intinya itu, rakyat tetap bebas berusaha, tapi negara hadir menjaga agar semuanya tetap adil dan juga seimbang. Nah, sekarang kita bahas inti videonya, yaitu mengenai peran negara. Dalam sistem ekonomi Pancasila, negara itu gak boleh cuma jadi penonton. Negara harus jadi aktor utamanya, yang mengatur, melindungi, dan sekaligus mendorong ekonomi supaya gak hanya dinikmati kelompok tertentu. Negara itu harus hadir terutama buat mereka yang termarginalkan, seperti petani, nelayan, UMKM, dan rakyat kecil yang kadang terpinggirkan dari arus ekonomi besar. Bung Karno pernah bilang, rakyat itu harus diwongke, yaitu dihargai dan diperlakukan manusiawi. Dan Bung Hatta juga menekankan pentingnya negara untuk memangku rakyat, bukan membiarkan mereka tertinggal. Jadi, ketika negara bikin kebijakan subsidi, program bantuan sosial, atau dukungan ke koperasi dan UMKM, itu semua bagian dari menjalankan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Tapi sayangnya, idealisme ini nggak semudah itu diterapkan. Di era globalisasi sekarang, tekanan ekonomi dari luar itu gede banget. Banyak kebijakan yang diam-diam lebih condong ke arah kapitalisme, menguntungin pemilik modal besar, tapi lupa sama rakyat kecil. Bahkan kadang-kadang kebijakan dibuat bukan berdasarkan Pancasila, tapi berdasar kepentingan kelompok atau elit tertentu. Nah, ini tantangan besar buat negara. Gimana caranya tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila di tengah gempuran liberalisme ekonomi? Solusinya harus ada kesadaran dan komitmen. Para pembuat kebijakan ini, pejabat publik, bahkan kita sebagai warga negara harus ngerti dan paham. Ekonomi itu bukan cuma tentang angka, tapi tentang nilai dan juga keadilan. Sekarang, yuk kita lihat implementasinya. Pemerintah udah mulai menerapkan nilai-nilai ekonomi Pancasila lewat program pembangunan berbasis desa, program ekonomi kerakyatan, sampai pemberdayaan koperasi. Tapi masih belum maksimal. Kadang kebijakan yang dibuat masih terlalu sentralitis atau justru condong ke investor yang lebih besar. Padahal kalau benar-benar ingin membangun ekonomi yang berkeadilan, pembangunan harus dimulai dari bawah, yaitu dari rakyat. Ekonomi lokal, komunitas, dan potensi daerah harus diperkuat. Itulah semangat ekonomi Pancasila, membangun dari rakyat, oleh rakyat, dan pastinya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi teman-teman, ekonomi Pancasila itu bukan sekedar ide muluk, tapi sebuah cita-cita yang besar yang bisa kita wujudkan kalau negara hadir secara aktif dan berpihak pada rakyat. Negara harus jadi pelindung, bukan sekedar pengatur.
harus menjamin keseimbangan antara pertumbuhan dan juga keadilan. Dan kita sebagai generasi muda itu harus paham arah ekonomi bangsa, harus kritis tapi juga ikut berkontribusi. Jadi, yuk kita jaga dan dukung peran negara dalam mengembangkan ekonomi Pancasila, biar Indonesia nggak cuma maju tapi juga adil dan merata untuk semua. Oke, mungkin segitu dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.